Halo semuanya, jadi kenalin nama aku Saras. Dan kali ini aku akan cerita seputar tumbuhan langka yang ada di sekitar rumah. Ini salah satu tugas mata kuliah. Jadi kita punya tugas untuk cari tumbuhan langka yang ada di sekitar rumah. Awalnya tuh aku sempet bingung ya, karena kan susah pasti cari tumbuhan langka di sekitar rumah. Nah, karena apa? Karena emang di rumah aku tuh paling banyak daun lompong-lompongan, apalagi kan sekarang terkenal lagi lompong-lompong gitu kan. Dan maaf banget nih ya tangannya, lihat tuh dia mau mencari matahari kayaknya. Tapi yang jelas kita nggak boleh nyerah ya. Dan setelah searching, akhirnya aku ada baca satu buku yang isinya bagus banget tentang tumbuhan langka. Dan ini dia bukunya, Tumbuhan Langka Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu nama latinnya adalah Lisuela haleriana. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita maaf ya suaranya, kita ngenalnya itu dengan palem kipas. Nah, palem ini tuh kalau di buku Tumbuhan Langka Indonesia kalian bisa temuin di halaman 38. Bentuknya sama kayak gini. Nah, jadi ciri-cirinya itu adalah palem tumbuh tunggal, batang berbentuk galah pendek dengan panjang hingga 20 cm, sebesar jari manusia, akar berbentuk galah, daun berjumlah 14-15 dalam mahkota daun, pelepah membelah hingga membentuk serabut retikuler, tangkai daun melampai, panjang 20 cm, lebar lekat pangkal 2,5-3,2 mm, lebar dekat ujung 1,2 mm. Warnanya coklat kemerahan ketika kering. Masih banyak lagi ya ciri-ciri yang terlalu panjang. Kemudian tempat tumbuh dan persebaran palem ini tuh rata-rata di hutan-hutan primer, terutama hutan Pama Dipterocarpa di wilayah Kalimantan Barat. Tapi ternyata di Sumatera Utara juga ada ya. Meski dikategorikan dalam tumbuhan langka, namun belum pernah ada dilaporkan adanya teknik budidaya untuk jenis palem ini. Ancaman dan tindakan pelestariannya adalah tindakan pelestarian belum pernah dilaporkan juga. Jadi mungkin dari rumah ke rumah masih ya, karena ini termasuk tumbuhan hias begitu. Nah, yang kedua itu ada Begonia tuberculosa. Nah, statusnya ini krisis. Jenis ini mengalami penurunan area sebaran yang diakibatkan oleh erupsi gunung berapi. Karena jenis ini hanya ditemukan di dua lokasi yang terfragmentasi dan terjadi perubahan lingkungan yang ekstrim di lokasi jenis tumbuhan ini maksudnya. Lucunya nama latinnya ini maksudnya nama daerahnya ini tuh belum ada gitu kan. Untuk ciri-cirinya bisa kita lihat sendiri ya dari video ini. Nah, kalau dari buku yang tadi kita tuh bisa lihat di halaman 60. Nah, tempat tumbuhnya ini di pegunungan, terus ada di Sumatera Utara juga benar karena di sini merupakan daratan tinggi. Kemudian kegunaan dan potensinya ini memiliki potensi sebagai tanaman hias. Memang iya sih, karena banyak di pot-pot mama di sini. Nggak banyak, cuman ada sih aku temuin. Pembudidayaannya itu juga belum pernah dilakukan sama sekali, tapi perbanyakannya bisa dilakukan dengan biji ataupun stek batang. Nah, ancaman dan tindakan pelestariannya itu, ancaman utama datang dari alam, yaitu letusan gunung berapi Sinabung. Habitat tempat tumbuhnya rusak parah karena hujan debu gunung Sinabung gitu. Nah, yang ketiga dan yang terakhir adalah Phalaenopsis sareno cervi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan anggrek bulan tanduk rusa. Namun sayang, anggrek bulan tanduk rusanya ini lagi nggak berbunga, jadi kita nggak bisa lihat bentukan anggreknya. Tapi aku bisa kasih lihat ke kalian semua pohonnya itu gimana. Bentuknya sama kayak anggrek yang biasa, cuman sayangnya walaupun ini tumbuhan langka, tapi orang sekitar sini nanamnya malah di pageran gini ya. Ini cantik banget kalau dia berbunga. Nah, statusnya itu adalah vulnerable, jadi udah rentan ya. Jenis ini mengalami fluktuasi penurunan ukuran populasi dan habitat alami karena potensinya sebagai tanaman hias yang banyak dieksploitasi dan tersebar luas dari daerah rendah hingga bawah pegunungan. Kemudian aku mau liatin bentuk anggrekannya tuh kayak gini. Cantik ya. Nah, ini bentukan anggrek epifit gitu. Kemudian kegunaannya jelas sebagai tanaman hias. Pembudidayaannya itu banyak secara vegetatif gitu kan. Bahkan ada yang generatif, biji, bahkan ada yang pakai kultur jaringan. Nah, ancaman dan tindakannya itu ya karena dieksploitasi gitu. Mungkin demikian. See you.